Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Munjiah, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 periode 2025. Pada hari ini, Jumat 3 Oktober 2025, akan melaksanakan uji kinerja di SMK Insan Cendikia Parung Panjang pada kelas 10 Dekavi dengan tema menghindari akhlak tercela dari ria dan sum'ah. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ibu. Ibu akan absen dulu ya, cek kehadiran. Seperti biasa yang namanya Ibu sebutkan, jangan lupa word of the day-nya, oke? Yang pertama, Aula Aprianingsi ada? Ya, silakan Aula. Oke, terima kasih Aula waktunya. Nah, sekarang ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa sifat. Silahkan. Kita baca doa dulu, berdoa dimulai. Sudah rapi? Oke, kalau sudah rapi, kita pada hari ini kita akan mempelajari tentang menghindari akhlak tercela, ria dan sum'ah. Ada yang tahu apa itu akhlak tercela? Bu, saya tahu. Ya, silakan. Untuk menghindari akhlak tercela, berbuat keimanan, ketakwaan melalui ibadah dan pemahaman agama tadi dalam teman memproteksi diri dari hal-hal negatif dan akibat waktu Oke, terima kasih Tony. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Nah, yang pertama ada setelah siswa membaca dan mengidentifikasi, siswa dapat mengungkapkan dalil-dalil tentang menghindari sifat tercela, ria dan sum'ah. Yang kedua, setelah menyaksikan tayangan video, peserta didik mampu menyebutkan contoh-contoh sifat tercela, ria dan sum'ah. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan dampak negatif dari sifat ria dan sum'ah. Dan yang keempat, dengan presentasi dari setiap kelompok, peserta didik mampu menganalisis cara menghindari sifat ria dan tercela. Itu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada materi kali ini. Nah, ini coba ini termasuk ilustrasi gambar apa ini? Ya, ria. Nah, betul ria ya. Yang kedua, itu gambar apa coba? Gambar ria ya, lagi ibadah, lagi sholat, di foto buat update status. Itu nggak boleh ya, itu ria namanya. Maesa enggak ya, Maesa mah sembunyi-sembunyi ya Maesa ibadahnya. Yang Allah yang tahu itu. Ya, yang ketiga, gambar apa ini? Lagi bisik-bisik katanya no. Coba. Ayo, semua. Oh ya, Syria. Nah, yang keempat, gambar apa itu ya? Sum'ah ya, memperdengarkan. Ini memberitahukan kepada orang lain tentang ibadah yang telah dia lakukan. Nah,
Sekarang coba kalian perhatikan video yang akan dibutuhkan, kemudian cermati dan pahami. Oke? Kelihatan nggak ya? Nah, setelah tadi menyimak videonya, sekarang kita lebih memperdalam lagi materi tentang larangan berbuat ria dan sum'ah. Yang pertama, ria menurut bahasa yaitu memperlihatkan, secara istilah melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Oke, di sini ada ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 264. Ada yang mau membacanya, Pak? Nah, setelah tadi melihat dan mendengar penjelasan mengenai ria dan sum'ah, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, Ila, silahkan. Apa perbedaan mendasar dari ria dan sum'ah? Oke, baik. Perbedaan mendasar ya. Perbedaan mendasar dari ria dan sum'ah yaitu berfokus pada ria berfokus pada aspek penglihatan. Jadi ria itu menampakkan suatu ibadah karena ingin dilihat. Contohnya ketika kita lagi sholat, ada orang lain nih, kita lagi di masjid mau sholat, ada orang lain nih mau ke masjid. Nah, kita sholatnya khusyuk gitu. Tapi ketika orang lain sudah pergi, maka dia sholatnya asal-asalan gitu. Itu ria. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok. Kemarin minggu lalu kita sudah membagi kelompoknya ya. Sekarang duduk sesuai kelompok masing-masing. Lembar kerja kelompok. Nanti di sini ada perintahnya, kalian melihat video dari link yang ada di sini. Pada punya kuota semuanya? Ya. Nanti tonton link YouTube tersebut, nanti kalian cermati dan pahami, kemudian diskusikan bersama kelompok kalian. Bisa? Kelompok 2 dan kelompok 4. Waktu pengerjaannya 15 menit cukup? Oke, sekarang silahkan mulai dikerjakan. So, berembuk, berdiskusi.
niat, selalu memperbarui niat sebelum melakukan ibadah dan memastikan bahwa ibadah tersebut dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperkuat niat bisa dilakukan dengan banyak berzikir dan berdoa. Nomor 2, menjaga amal ibadah. Berusaha menjaga amal ibadah dari pandangan dan pendengaran orang lain. Misalnya melakukan sedekah secara diam-diam atau ibadah di tempat yang tidak terbawa kalian. Nomor 3, menjauhi ujian dan pengakuan, mengajari ujian dan pengakuan dari orang lain dan menceritakan amal ibadah yang telah dilakukan. Jika menerima pujian, kebaikan ujian tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap alhamdulillah. Berteman dengan orang-orang kelas, dalam beribadah akan membantu seorang untuk tetap ikhlas. Teman yang baik sangat berpengaruh dalam membentuk sikap dan perilaku seseorang. Cukup sekian cara menghindari ria dan sum'ah. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Silakan yang bertanya. Ya, silakan kelompok 2. Apa manfaat menghindari ria? Manfaat menghindari ria. Manfaatnya yaitu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal ibadah yang dilakukan dengan ikhlas akan mendapatkan ridho Allah. Hal ini akan mendapatkan diri kepada segala kebaikan dan mendapatkan pahala yang beribadah dan menjaga keikhlasan dalam beribadah. Nah, manfaat kedua menghindari ria dan sum'ah membantu seseorang menjaga keikhlasan dalam beribadah. Kemudian dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengecek semangat kita, coba kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat lagi ya. Dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ria merupakan penyakit hati yang membuat ibadah dilakukan karena ingin dipuji dan dilihat orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan ria bervariasi, mulai dari yang paling berat, ria karena ingin dosa, hingga ria yang paling ringan. Niat ikhlas untuk Allah lebih kuat, namun masih ada sedikit niat ria. Bentuk-bentuk ria meliputi ria pada ibadah, seperti memperpanjang sholat saat ada orang lain, ria ucapan membaca Al-Quran dengan suara indah untuk pamer, dan ria perbuatan menunjukkan amal baik seperti zakat dengan kualitas tinggi agar tidak tercela. Tingkat ria tertinggi, orang yang berbuat ria untuk melakukan kemaksiatan. Ya, dari presentasi kami, ada yang mau nanya nggak? Ya, silakan. Buatan ria menurut Islam. Memperlihatkan atau memamerkan ibadah agar dilihat dan dipuji orang lain yang menunjukkan niatnya bukan semata mengharap ridho Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 tugaskan menjelaskan ciri-ciri ria dan sum'ah. Ciri-ciri ria: 1. Perbuatan yang ingin dilihat, melakukan ibadah atau memperhatikan amal kebaikan secara langsung agar orang lain melihatnya. 2. Berbahasa dalam di depan orang lain, bersuara dan laju belakang ketika berada di keramaian atau tidak diperhatikan. 3. Salah dirian juga melakukan Ada yang bertanya?
Sedangkan sum'ah berkaitan dengan indera pendengaran. Contohnya memberikan atau menceritakan amal yang didengar orang lain. Keduanya adalah penyakit hati yang membuat amal ibadah tidak ikhlas karena Allah, melainkan karena kerugian manusia. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi Dan kesimpulannya, ria dan sum'ah itu merupakan sifat tercela yang merusak pahala ibadah karena dilakukan untuk mencari pujian manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ria adalah menampakkan amal baik kepada orang lain agar dipuji, sedangkan sum'ah memberitahukan atau memperdengarkan amal baik yang sudah dilakukan agar mendapat sanjungan. Keduanya dapat dihindari dengan meluruskan niat, bersyukur, dan memohon pertolongan Allah agar ibadah tulus hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menampilkan beberapa emotikon perasaan kalian. Jadi nanti kalian memilih perasaan mana yang kalian rasakan dalam pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama ada bosan, belajar sama ibu bosan nih gitu, belajar. Terus ada lagi sedih belajar sama ibu gitu. Ada perasaan senang. Nah, kalian boleh mengirimkannya ke WhatsApp ibu ya, boleh. Dari sekarang kita kirimkan. Pilih kalian bosan, sedih atau senang. Untuk mengevaluasi pembelajaran mengenai ria dan sum'ah, ibu akan membagikan tugas individu. Nanti kalian bisa mengerjakannya di rumah. Kemudian pada pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Saya dipahami? Dikumpulkan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, ibu akan memberitahukan tema pertemuan di minggu selanjutnya. Pertemuan di minggu selanjutnya yaitu kita membahas materi masih mengenai akhlak tercela, yaitu menghindari sifat tercela dari takabur dan hasad. Ibu harapkan kalian di rumah bisa searching dulu apa itu takabur dan hasad. Oke? Silahkan kalian rapikan kembali peralatan tulisnya. Sekolahnya silahkan dilakukan. Baik, cukup sekian dari ibu. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.